Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidin. Saya mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 2215210 dan nomor UKG 2019 011 27634. Saya merupakan guru sosiologi di SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja, Kabupaten Subang. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, dalam video pembelajaran kali ini saya akan memperlihatkan video pembelajaran pada kelas 11 materi konflik sosial dan subbab cara-cara pemecahan konflik sosial. Adapun model pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah model pembelajaran problem based learning berbantuan Canva Pendidikan. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke ya, kalau sudah ketemu saya berarti hari ini pelajaran apa? Sosiologi. Oke ya, terima kasih atas semangatnya hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita doa terlebih dahulu. Ensen, pimpin doa Ensen. Siapa? Istidadan doaan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga hari ini dengan kita mengawalinya dengan berdoa itu akan mempermudah kita, ya, mempermudah kita dalam proses pembelajaran dan juga memberikan ketenangan bagi kita dan kecerdasan bagi kita juga untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, ya. Ensen, sebelum kita mulai pembelajaran, adakah kawanmu, temanmu, saudaramu yang tidak hadir hari ini? ada Pak. Siapa? Ahnaf Ahnaf. Kenapa Ahnaf tidak masuk kelas saya hari ini? lagi syuting Alves Pak. Oke ya, syuting Alves kemana? Ke mana Pak? Ke Bandung. Oke, ke Bandung. Oke ya. Yang lain ada yang masih ada sakit atau selain Ahnaf yang ada, izin? Nggak ada ya. Oke. Semuanya berangkat kecuali Ahnaf yang sedang menjalankan tugas angkatan ya. Kita doakan Ahnaf pulang ke Ashifa lagi ya dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan videonya selesai buat keperluan Amin. Alves. Sebelum juga kita masuk ke pembelajaran hari ini, sudah bersih kelasnya? Sudah. Sudah rapi bajunya? Sudah. Oke, terima kasih sekali ya. Saya sudah bisa melihat nih kali ini kelasnya sangat bersih, rapi, semangat dan lain-lain ya untuk mulai proses pembelajaran hari ini. Untuk itu, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan kalian apa sih yang akan menjadi tujuan proses pembelajaran kita. Oke? Hasanur minta tolong proyektor dinyalakan. Oke ya, hari ini kita akan belajar sambil menunggu proyektor kita ada. Nanti kita akan melihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini.
Oke, terima kasih Ahsanur sudah menyalakan proyektor untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Tentang apa? Oke ya, kita akan belajar mengenai cara pemecahan masalah sosial atau masalah konflik sosial. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah tentang keberagaman, terus apa itu konflik, sampai pada hari ini kita bahas mengenai cara pemecahan masalah konflik sosial ya. Banyak ya, kita setiap hari ketemu dengan konflik, kita setiap hari ketemu dengan berbagai masalah. Nah, inilah cara-cara untuk mempermudah ya kita dalam proses kehidupan sosial kita. Apa yang akan kita dapatkan hari ini? Yang akan kita dapatkan hari ini adalah ini. Cara-cara pemecahan konflik sosial. Apa yang akan kita dapat hari ini? Pertama, kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya masih sama dari bab yang subbab yang kemarin kita pelajari, yaitu menganalisis konflik sosial dalam cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan damai di masyarakat. Itu kompetensi dasarnya. Yang kedua, memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik ya. Resolusi itu berarti perbaikan terhadap konflik. Terus yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Kita tadi belajar tentang apa yang mau kita di depan? Apa? Tentang cara-cara pemecahan konflik sosial. Nah, apa yang akan kita dapat adalah antum memberikan saran cara pemecahan konflik sosial. Karena apa? Karena ketika kita hidup, kita akan menemui berbagai konflik. Apalagi tadi kalau kita buka lagi lembaran yang kemarin, kalian sudah belajar konflik jenisnya apa saja. Maka sekarang ketika menemukan konflik itu, apa yang harus kalian lakukan? Nah, hari ini kita akan berusaha memberikan alternatif saran dalam pemecahan masalah konflik sosial ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai ya, melalui presentasi dengan bermain peran. Nanti kalian akan bermain peran ya sebagai seorang podcaster atau orang-orang yang seperti sedang talk show atau sedang presentasi ya. Jadi kalian bermain peran menjadi seperti itu. Dengan berbantuan ya podcast tadi, peserta didik dapat memberikan saran cara-cara pemecahan masalah cara-cara pemecahan konflik sosial ya. Itu yang pertama, dari segi kalian dapat memberikan cara atau saran cara pemecahan konflik sosial. Yang kedua adalah dengan ya melalui kegiatan diskusi tanya jawab nantinya, terus juga presentasi kelompok melalui bermain peran, kalian nanti bisa memberikan saran berkaitan dengan pemecahan konflik sosial ya. Jadi kalian intinya hari ini adalah bagaimana sih kalau ada konflik saya harus seperti apa, bagaimana dan lainnya ya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Paham? Oke, terima kasih semangatnya. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya. Oke, terima kasih semangatnya. Ada yang sudah membaca bahan ajar yang saya kasihkan? Sudah? Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau ada hal yang sulit? Ada tidak? Hah? Ada enggak? Tidak? Oke ya, kalau tidak, Fatir, Ustadz pengen mengetahui seberapa antum paham tentang bahan ajar yang saya berikan kemarin. Oke, kalau kalian semuanya sudah tahu tentang apa yang saya kasihkan lewat bahan ajar, maka saya akan tanya kepada tiga orang nantinya ya. Salah satunya Fatir ya. Untuk pertama kali, Fatir, apa yang kamu ketahui tentang cara-cara pemecahan konflik sosial? Ya, jadi itu cara-cara pemecahan konflik sosial dari apa yang saya baca ini tuh ada 7 Pak. 7. Salah satu contohnya itu ada namanya adjudikasi. Nah, adjudikasi ini tuh cara pemecahan konflik melalui jalur hukum. Contohnya itu kayak kasus contoh kemarin Freddy Sambo. Itu dia kan dibawa ke persidangan. Nah, itu salah satu contoh dari adjudikasi. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Fatir. Oke, terima kasih Fatir. Silakan untuk Rizky Ananda, apa yang antum ketahui tentang cara-cara pemecahan konflik sosial? Oke Pak, cara-cara pemecahan konflik sosial itu ada mediasi. Mediasi, apa itu mediasi? Mediasi itu mempertemukan dua pihak yang berselisih dengan ada pihak ketiga yang berfungsi
sebagai pihak yang netral. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya Arif sama Vino Arif sama Vino kenapa? ada konflik. Konflik. Nah terus karena mereka selek nih berkonflik, si Einstein Sebagai ketua kelas ya? Iya, mempertemukan Arif sama Vino biar tahu pandangan dari kedua orang ini. Nah akhirnya ditarik kesimpulan penyebab konfliknya. Einstein punya hak untuk memutuskan masalah nggak kalau dalam mediasi? Kalau mediasi nggak. Oke. Ya. Kalau yang boleh memutuskan masalahnya kira-kira apa di situ? Arbitrase. Arbitrase ya. Kalau arbitrase berarti pihak ketiganya Einstein itu boleh Buat keputusan. membuat keputusan. Tapi kalau mediasi tidak? Nggak boleh. Hanya mempertemukan saja ya. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rizky Ananda. Oke, terima kasih tadi Fatir sudah, Rizky Ananda sudah ya dengan apa yang sudah dipahami. Maka satu lagi untuk mengecek apakah kalian sudah paham dengan bahan ajar yang saya kasih. Setelah itu kita baru masuk ke materi prasyarat apa yang harus kantung ketahui ya. Oke, terakhir Nabil, coba apa yang kamu ketahui tentang cara-cara pemecahan masalah konflik sosial. Silakan. Oke Pak. Jadi saya di sini memilih untuk menerangkan stalemate. Apa itu stalemate? Stalemate adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang sama, yang seimbang, sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau di Perang Dingin saat itu, Uni Soviet berperang secara tidak langsung dengan Amerika Serikat. Jadi di situ dia memilih untuk berstalemate atau berakad lah istilahnya, untuk sama-sama tidak menyerang. Oke ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Nabil. Oke, untuk menguji ya, apakah kalian sudah memahami? Maka tadi sudah ada tiga dari kalian ya, ada Fatir, ada Rizky sama Nabil ya, yang sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang akan kita bahas ya tentang cara-cara pemecahan masalah sosial atau masalah konflik sosial. Nah, di sini selanjutnya adalah kalian akan saya salah satu tanyakan ya, apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi ini. Silakan Iftikor jawab soal yang muncul di layar proyektor kali ini. Ya. Oke. Hanya ada waktu 5 menit ya untuk satu soal. Ada waktu, ada 3 soal ya. Nanti setelah 5 menitan ya. Silakan kalian Iftikor jawab ya sebisanya kalau antum sudah paham tentang materi hari ini. Oke, siap Hakim? Siap, Pak. Oke, kita lihat ya. Oke, Hakim, lihat soal yang muncul. Oke, soal pertama yang muncul adalah seorang siswa berangkat sekolah secara terburu-buru karena bangun kesiangan akibat kurang hati-hati, maka ia menabrak pengendara motor yang ada di depannya. Setelah melalui pembicaraan, dicapai kesepakatan bahwa siswa tersebut akan menanggung biaya perbaikan motor. Bentuk penyelesaian konflik atau akomodasi dari konflik tersebut adalah yang mana? Ada kompromi, koersi, mediasi, atau adjudikasi. Kompromi Pak. Oke ya, kita lihat apakah benar jawabannya adalah kompromi. Oke ya, kita lihat pembahasannya ya. Dalam proses penyelesaian konflik di sini ada yang namanya konflik selanjutnya adalah dengan cara kompromi ya. Bagus Iftikor ya. Oke, masih ada 2 soal lagi. Iftikor, lihat soal yang selanjutnya. Perang Korea yang berlangsung tahun 1952 diakhiri sementara melalui gencatan senjata. Gencatan senjata itu adalah berhenti ya, sejenak tidak ada perang. Terus akan tetapi konflik yang sesungguhnya antara Korea Utara dan Korea Selatan dibiarkan berlarut-larut sampai hari ini atau sampai sekarang. Peredaan konflik semacam ini disebut apa? Stalemate Pak. Stalemate. Apa tadi stalemate, Iftikor? Stalemate itu situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. Oke ya, jadi Korea Utara dan Korea Selatan itu berhenti. Maka kita jawabannya Iftikor adalah tadi adalah stalemate.
Oke, apakah Iftikor benar lagi? Kita lihat. Oke ya. Apa itu stalemate? Tadi sudah dijelaskan oleh Iftikor ya. Jawabannya adalah stalemate. Jadi kayak berhenti saja, selesai karena sama kuat ya. Tepuk tangan lagi buat Iftikor. Oke, soal terakhir Iftikor. Ya. Cara pemecahan konflik sosial melalui pengadilan dan kedua belah pihak tersebut hadir atau diwakilkan dalam sidang tersebut. Maka jawabannya apa kalau pakai sidang? Adjudikasi, Pak. Oke, adjudikasi apa? Adjudikasi adalah cara penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan. Oke, tepuk tangan untuk Iftikor. Oke ya, terima kasih untuk Iftikor. Kita anggap dengan dijawab 3 soal yang semuanya benar oleh Iftikor, maka saya anggap kalian sudah memahami apa yang saya kasihkan lewat bahan ajar. Untuk itu, selanjutnya maka kita akan melanjutkan proses pembelajaran. Maka kita akan melanjutkan ke apa sih yang sudah kalian ketahui. Oke ya, tadi Iftikor sudah menjelaskan ya, sudah menjawab juga beberapa soal yang menjadi prasyarat kalian untuk masuk proses pembelajaran hari ini. Maka untuk hari ini sudah selayaknya, karena kita akan membahas mengenai cara-cara pemecahan konflik, maka sebagai manusia kita harus memahami bahwa perbedaan itu selalu ada ya, antara Alvino dengan Asanur, Asanur dengan Fatir ya, Fatir dengan Najwa dan lain-lain pasti beda. Terlepas taruhlah kalau Fatir sama Najwan itu orang yang sama atau kembar sekalipun, mereka pasti punya perbedaan. Maka kita harus memahami perbedaan itu sebagai suatu keniscayaan. Maka bagaimana sih menyikapi konflik ya? Karena kalau kita beda pasti akan ada konflik biasanya kayak gitu. Maka kita harus toleransi kepada teman kita harus toleransi dengan sesama, kita harus tahu perbedaan itu seperti apa, bagaimana kita menyikapi perbedaan ya. Maka hari ini kita akan membuat kelompok. Nanti saya akan jadikan kalian menjadi 4 kelompok. Proses pembelajaran hari ini adalah kita akan proses pembelajaran kita menggunakan problem based learning ya. Biasa kita berawal dari masalah, terus masalah itu dicari, nanti kita rumuskan sampai kalian mendapatkan rumusan alternatif masalah sosial. Oke ya, kita sudah tadi memahami bahwa kita berbeda ya. Terlepas dari kita sama pun, lahir identik pun dan lain-lain, kita tetap memiliki perbedaan. Maka dari itu bagaimana kita untuk meminimalisir konflik, yaitu dengan cara bertoleransi terhadap perbedaan. Hari ini saya akan mengambil proses pembelajaran dengan proses pembelajaran problem based learning ya. Biasa berawal dari masalah. Masalah itu apa? Berarti masalah konflik sosial nantinya. Selanjutnya kalian akan memecahkan atau memberikan alternatif cara-cara pemecahan konflik sosial ya, konflik sosial. Dengan apa? Dengan berkelompok. Nanti saya akan jadikan kalian menjadi 4 kelompok. Oke, silakan kita lihat ya. Oke, 1. Berapa kali nih? Berapa kali? 4 kali, Pak. Oke, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Kelompok pertama ada timnya Arif. Ya, mana Arif? Oke. Kelompok kedua ada timnya Asanur. Mana Asanur? Oke, ya. Kelompok ketiga ada Zulfa Aziz. Oke. Kelompok keempat ada Fairuz Alsmi Kolbi ya. Oke. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, secepatnya. Oke, yuk silakan pindah kelompok. Oke, sudah berkelompok masing-masing dengan teman-temannya? Oke, ya sudah berkelompok, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Maka selanjutnya kita akan melihat atau menonton video yang sebagai pemancing proses pembelajaran kita hari ini. Oke ya, silakan fokus ke depan semuanya. Siap? Siap. Oke, ya kita lihat ya. Oke ya, kita akan melihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia ya, yang menjadi kontinen perdamaian di luar negeri. Ya, kalian bisa lihat videonya.
ya yang bertugas menjadi kontingen Garuda di Sudan untuk perdamaian. Oke, saya ingin tanya kepada Radia, apa sih yang kamu lihat dari video tersebut dan sekarang mengkaitkan dengan proses cara-cara pemecahan konflik sosial? Silakan Radia, apa yang Anda mendapatkan? Ya, boleh duduk, boleh berdiri juga. Ya, jadi dari video yang kita lihat tadi, di situ tuh jadi Indonesia tuh bisa dibilang sebagai pihak ketiga atau pihak yang memberikan bantuan ke Sudan gitu buat menyelesaikan perdamaian yang di sana. Jadi kalau dikaitkan dengan pemecah konflik tuh bisa termasuk ke dalam mediasi. Jadi Indonesia tuh sebagai pihak ketiga yang nyelesain masalah di sana dengan memberi bantuan dan segala macamnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Radia, tepuk tangan untuk Radia. Oke ya, tadi sudah melihat video, sudah juga melihat pendapat, mendengar pendapat dari Radia ya tentang video yang sudah kita lihat bersama-sama. Maka dari itu selanjutnya apa sih yang akan kita kerjakan? Maka saya akan bagikan dulu lembar kerja peserta didiknya ya. Oke ya, Arif, Radia, ya, Fatih, ya, Rizky, Ananda sama Sanur ya. Itu oke ya, kalian lihat lembar kerja peserta didiknya. Kalian lihat ya semuanya ya, masing-masing kelompok ya. Ini masih ada Kemal, bisa dibaca. Oke ya, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat lembar kerja peserta didiknya di halaman 3. Pertama, tadi kalian sudah melihat video tadi? Sudah memahami apa yang ingin saya bawa? Sudah ya. Hari ini kalian ditugaskan yang pertama, carilah masalah-masalah sosial atau konflik-konflik sosial. Banyak hal yang bisa kalian lihat. Nah, hari ini lihat lembar kerjanya. Kalau lembar kerjanya sudah dibuka, kalian bisa cari ya mengenai konflik sosial yang ada di masyarakat ya, terutama yang mungkin dekat dengan kehidupan kalian. Selanjutnya adalah kalian analisis si konflik itu sebagai konflik jenis apa. Kan ada konflik pribadi, ada konflik suku, ada konflik apa dan lain-lain yang sudah kalian pelajari kemarin. Selanjutnya kalian berikan kesimpulan ya tentang masalah konflik tersebut. Yang terakhir adalah kalian memberi saran pemecahan. Oh, ini konfliknya harus kalian pecahkan dengan cara mediasi kah atau apa dan lain-lain. Selanjutnya nanti kalian akan membuka Canva. Sudah dibuka Canva-nya masing-masing? Sudah. Ketika Canva-nya sudah masing-masing, bukalah desain. Satu orang, tentukan satu orang yang mendesain. Yang ketiga adalah memberikan masukan-masukan dan searching konflik dan lain-lain. Sudah dipahami semuanya? Sudah dipahami semuanya? Oke, lebih semangat lagi? Oke, sudah sampai mana pengerjaannya semuanya? Oke. Kemal, bagaimana Mal? Tinggal sekarang lagi nyari upaya penanganan saat ini, Pak. Oke. Ambil. Ripat, bagaimana dengan teman-teman? Sudah? Ya, oke. Oke ya, tinggal penyelesaiannya ya. Radia, gimana Radia? Sudah? Oke ya, tinggal sedikit lagi. Arif? Oke ya, pastikan apa yang tadi saya inginkan itu ada semuanya di dalam presentasi kalian. Ya, sudah dilihat lembar kerjanya. Yang di situ udah apa? Antum mau ini apa? Jadi setelah kalau kita udah dapat satu permasalahan, terus yang di sini kita tuliskan permasalahannya. Ini kan sebagai panduan antum mengerjakan. Nanti eksekusinya ada di dalam sana di Canva langsung. Biar nanti setelah selesai dari Canva-nya antum masukin ke Canva pendidikan besar. Biar nanti presentasinya antum tinggal maju ke depan. Ya, ada sisi masalah tuh sama cara penyelesaiannya. Dikaitkan dengan ini, gitu. Dengan materi bahan ajar kita yang sudah disampaikan. Menurut kita apa menurut antum dikaitkan dengan ini. Jadi analisisnya pakai ini. Konflik Ukraina Rusia tuh gara-gara Ukraina kan artinya juga gabung ke organisasinya Rusia namanya NATO. Itu kayak konflik penjajahan di Soviet. Nah, tapi ini Ukraina ini kayak dibunuh sama kayak diajak Amerika buat masuk NATO. Nah, si Ukraina yang makan rayuan nih Rusia itu gak terima. Akhirnya mereka ngirim pasukan ke Ukraina.
Oke, berarti nanti dianalisis kira-kira pakai konflik apa? Kira-kira maksudnya konflik kepentingan bisa lah sebenarnya. Terus yang lain-lain selain konflik kepentingan kira-kira apa? Konflik wilayah juga. Wilayah bisa. Oke, bagus. Ya, lanjutkan Fatir dan teman-teman Kemal. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, bagus, sudah selesai. Arif sudah selesai? Sudah, ya. Radia? Sudah? Rifat? Aman. Irtikor? Oke, ya, sudah selesai semuanya. Maka kita akhiri ya, maksudnya kita presentasikan. Silakan kelompoknya Arif untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Kelompok yang lain nanti memberikan tanggapan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok yang sedang mempresentasikan. Jadi presentasi terus antum tanggapi ya. Silakan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok saya sendiri yang beranggotakan saya sendiri, Einstein, Fadli, Fauzan, Mazaya, Wayan, Faras dan juga Najwan. Kami akan mempresentasikan tentang suatu konflik yang berkaitan dengan konflik politik. Next. Jadi pertama adalah penjelasan apa itu konflik politik. Konflik politik itu adalah suatu konflik yang mempertahankan suatu kepentingan politik. Next. Dan konflik politik yang akan kita bahas adalah konflik Papua. Konflik Papua telah berlangsung dari 1 Oktober 1962 hingga sekarang. Konflik Papua dimulai dari sejak administrasi Belanda telah mundur dari Papua dan administrasi Belanda digantikan oleh administrasi Indonesia. Next. Nah, latar belakang terjadinya. Jadi pertama kali, mengapa bisa ada separatisme ini? Karena memang pada awalnya juga sebenarnya mereka ingin ada kelompok-kelompok yang menginginkan Papua bukan sebagai bagian dari Republik Indonesia, namun sebagai negara sendiri. Dan awalnya pergerakannya tidak besar. Pergerakan Papua Merdeka itu tidak besar, namun lama-kelamaan semakin besar karena mereka merasa sumber daya mereka dieksploitasi dan mereka merasa didiskriminasi, sehingga terbentuklah kelompok separatis bersenjata OPM, Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka terus-menerus melakukan aksi teroris, melakukan aksi kekerasan yang merugikan masyarakat sekitar. Next. Silakan. Ya, tadi kan dibilang kalau misalnya dengan cara koersi itu bisa itu buat jangka panjang kan, kayak buat lama gitu buat menyelesaikan konflik yang ada di Papua dengan cara koersi. Terus tadi Anda bilang bisa dengan cara mediasi, yaitu mempertemukan pihak ketiga. Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudara Radia. Jadi sebenarnya memang benar, OPM ini memang susah diatur. Maka dari itu harus melalui cara koersif dulu. Tidak bisa dengan langsung serta-merta melakukan mediasi, karena mereka tidak merasa memerlukan suatu perdamaian. Jadi mengapa perlu adanya suatu koersi dulu untuk menekan mereka sampai mereka merasa sangat tertekan. Jadi mereka merasa perlu untuk adanya suatu perdamaian, suatu solusi, sehingga mereka mau melakukan mediasi. Mungkin begitu. Sekian. Ya, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, maka akan saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara-cara pemecahan konflik. Kelompok saya ada Fatir, saya di sini bersama Asanur juga, ada Rizky, ada Nafil, Hanif dan Kewai sebagai operator.
Nah, untuk selanjutnya, jadi apa itu pemecahan konflik? Pemecahan konflik itu penyelesaian konflik merupakan beragam cara yang ditempuh memecahkan suatu permasalahan. Next. Ya, di sini kami sudah merangkum 7 cara pemecahan konflik. Di sini ada mediasi, arbitrase, kompromi, stalemate, adjudikasi, konsiliasi, dan koersi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang konflik antara Ukraina dan Rusia yang melakukan invasi yang dari Rusia melakukan invasi ke wilayah Ukraina. Kita ke penyebab konfliknya dulu. Penyebab konflik ini dimulai dari demonstrasi pro Uni Eropa. Jadi ya, di antara rakyat Ukraina ada yang pro terhadap Uni Eropa. Mereka tuh melakukan demonstrasi karena menolak kebijakan Viktor Kremlin, presiden Ukraina yang lama. Karena Viktor Kremlin ini lebih memilih berhubungan dagang dengan Rusia. Rakyat yang pro Uni Eropa ini tidak terima, sehingga mereka lebih melakukan mengkudeta si Viktor Kremlin ini. Nah, mulai daripada itu muncullah dua kubu, yaitu rakyat Ukraina yang pro kepada Rusia dan pro kepada Uni Eropa. Dari itu kita bisa melihat bahwa awal mula terjadinya konflik adalah karena konflik kepentingan antara si rakyat dengan si penguasanya sendiri. Nah, selanjutnya hal tersebut berbuntut panjang sehingga menimbulkan perang yang terjadi sampai sekarang. Dan muncullah konflik wilayah yang menjadikan Rusia mencaplok sebagian wilayah Ukraina dengan mengirimkan pasukannya ke sana. Nah, saran penyelesaian dari kami sendiri, dari kelompok kami setelah mendiskusikannya, jadi menurut kami metode yang cocok untuk konflik ini adalah ada mediasi. Jadi dengan adanya PBB yang saat ini berpengaruh besar di kehidupan antar negara. Jadi ya, sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan, saya Alvino. Saya ingin bertanya, buat langkah-langkah yang diambil dari NATO, kan tadi sudah dijelaskan pula ya, dia udah ngirimin pasukan dan sebagainya, alutsistanya juga udah dimasukkan, terus yang dari Rusianya juga udah mulai nyerang-nyerang. Apakah ada tindak koersi di sana atau tidak? Terus selanjutnya buat dari PBB-nya, apakah sudah melakukan usaha buat mediasi, bahkan apakah sudah melakukan tindakan adjudikasi dengan adanya sidang antar negara-negara? Ya, untuk pertanyaan pertama dari Alvino, itu apakah termasuk koersi tindakan NATO? Jawabannya tidak, karena NATO di sini hanya memberikan bantuan. Beda ketika NATO benar-benar mengerahkan pasukannya untuk menyerang Rusia. Beda, itu hanya bentuk pertahanan diri dan hanya memberikan bantuan, bukan bentuk penyerangan. Beda, kalau misalkan mau koersi, si NATO ini benar-benar langsung face to face lawan si Rusia. Tapi di sini jelasin kalau si pasukan NATO ini dikirimin cuman buat menjaga perbatasan doang, menjaga bukan menyerang. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah ada langkah-langkah mediasi dari PBB? Untuk saat ini tidak, karena seperti ya waktu itu pernah saya dengar, peran PBB ini di dunia internasional ini masih belum kelihatan, karena mereka hanya baru bisa mengecam, mengutuk, dan lain sebagainya. Belum bisa menghasilkan tindakan yang lebih powerful daripada itu. Mereka hanya baru bisa memberikan pendapat. Tapi untuk adjudikasi seharusnya bisa, karena sekarang sudah banyak sidang-sidang internasional untuk membahas masalah-masalah besar seperti ini. Oke ya, terima kasih atas presentasi hari ini, sangat baik. Dalam kehidupan kita tidak mungkin dan tidak akan mungkin ya terlepas dari yang namanya masalah. Dan masalah itu bisa menjadi besar dan akhirnya menjadi konflik, dan konflik itu akan bisa menjadi konflik sosial ya. Maka dari itu, setelah apa yang kita pelajari tadi sudah semua kelompok sudah berbicara tentang, ada yang membahas mediasi edukasi, ada yang membahas stalemate dan lain-lain. Maka apa yang sudah kalian dapat hari ini adalah ini ya. Pertama adalah ketika kita membahas mediasi. Mediasi ini adalah lebih ke proses pembelajaran kita atau proses penyelesaian konflik di mana ada pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya apa? Netral. Selanjutnya ada kompromi. Nah, ini bedanya arbitrase sama mediasi adalah kompromi itu lebih ke mempertemukan
orang-orang yang berkonflik. Taruhlah saya berkonflik dengan salah satu guru, maka ada kepala sekolah yang mungkin mempertemukan ada apa, kenapa, ya terus dipertemukan agar konfliknya selesai atau reda. Itu yang namanya adalah kompromi. Oke ya, itu yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya adalah bagaimana sih kalian berpresentasi tadi ya. Dari 4 kelompok yang sudah presentasi, maka ada 2 kelompok yang terbaik ya, menurut saya kayak gitu ya. Saya hanya menurut saya ya. Saya rasa kalian sudah menampilkan sesuatu yang terbaik dari apa yang kalian pahami. Hanya saja apa yang membedakan itu bagaimana ketika tadi kita melihat kelompoknya Iftikor adalah bagaimana dia selalu menampilkan sesuatu yang mudah dipahami. Ya, kalau kelompoknya Arif itu adalah selalu ya dia mengedepankan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh. Ya, itu dari kedua kelompok yang bisa kita ambil, walaupun dari kelompok yang lain juga sebenarnya sudah melakukan hal yang sama, hanya mungkin tidak terlihat begitu jelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian. Silakan kita rayakan dengan tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat di pembelajaran kali ini, saya dapat mempraktekkan bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahan konflik sosial dari yang masalah paling kecil. Makanya cara apa nih? Nanti ada tingkatan selanjutnya sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah, itu tuh bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan konflik tersebut. Sekian. Oke, tepuk tangan. Oke ya, jadi kita hari ini jelas ya berbicara tentang cara-cara pemecahan konflik dari yang mikro ya. Tadi kalau Obi bilang mikro itu yang dari paling kecil sampai yang makro yang besar. Bagaimana, apakah kita mau memilih dengan cara yang mediasi atau dengan cara pengadilan atau apapun, itu bekal ya yang kalian bisa ambil. Oke. Kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari dalam proses pembelajaran kita hari ini. Saya minta kepada Rizky Ananda, silakan untuk bisa memberikan refleksi kepada teman-temannya. Oke Pak, jadi refleksi pembelajaran dari hari ini ya itu untuk senantiasa berdoa sebelum belajar. Nah, terus hal baru yang kita dapatkan itu biasanya kita belajar hanya mencatat apa yang diterangkan guru di papan tulis. Tapi sekarang kita beralih ke metode pembelajaran problem based learning. Yaitu kita dikasih masalah, kita disuruh cari cara memecahkan masalahnya. Cara buat cari tahu solusinya ya dengan berdiskusi. Dengan dibentuk kelompok, kita jadi belajar berdiskusi, belajar cara menentukan solusinya yang bagus gimana. Nah, harapannya ya saya berharap saya nanti di masyarakat bisa jadi orang yang memecahkan konflik-konflik di masyarakat. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Itu yang kita dapat hari ini. Silakan dicatat ya penugasan untuk pertemuan selanjutnya ya. Silakan untuk dicatat untuk penugasan selanjutnya ya. Penugasan selanjutnya adalah kita bahas mengenai apa? Konflik dan kekerasan ya. Yang pertama, kalian adalah definisikan apa itu kekerasan terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah bagaimana antum membedakan antara konflik dan kekerasan ya. Itu ya penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Paham? Ya. Untuk materi yang selanjutnya atau materi di pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai kekerasan. Makanya penugasan di situ untuk memahami materi yang selanjutnya yaitu mengenai kekerasan. Oke, sebelum Ustadz tutup, Ustadz ucapkan terima kasih kepada kalian sudah belajar dengan baik. Silakan saya mohon untuk Ensen memimpin doa penutup agar kegiatan belajar kita ditutup dengan berkah untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke, terima kasih kepada Einstein yang sudah memimpin doa. Semoga hari kita berkah, hari kita bermanfaat dari Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.